Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusma ini channel yang beberapa video ke belakang dan ke depannya membahas tentang ilmu parenting termasuk yang saat ini. Dan saat ini juga video yang mau saya bagikan sangat menarik sekali, tidak kalah dengan sebelumnya. Apa itu bakat atau multiple intelijensi? Bakat atau multiple intelijensi. Jadi bakat itu multiple intelijensi artinya adalah banyak. Ada 8 multiple intelijensi atau bakat ganda atau sekarang bisa dikatakan 9 berdasarkan video dari sharingnya Bu Aisyah Dahlan ya dibagikan. Terima kasih Bu Aisyah Dahlan atas ilmu-ilmunya. Terus sebelum masuk apa aja sih bakat itu, saya akan membahas dulu tentang penelitian menurut agama tentang bakat itu. Terus apa aja faktor pendukung bakat itu, di mana letak bakat itu, apa sih hubungan bakat sama karir sama minat ya. Oke, masuk aja. Oke, dasar bakat atau watak menurut penelitian Islam secara ilmu Al-Quran, menurut agama Islam ya, itu berdasarkan surat Al-Isra ayat 84, yaitu katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat dengan pembawaan masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Oke, surat Al-Isra ayat 84 ini menjelaskan setiap orang membawa pembawaan masing-masing. Jadi menurut peneliti, pembawaan ini bisa dikategorikan juga dengan bakat dan watak, karena bakat dan watak itu sudah ada sejak dalam kandungan. Jadi itu udah bawaan gitu. Itu tidak bisa diganti, tidak bisa tukar-tukar, tapi itu bisa dioles, diukir, dipoles menjadi lebih baik lagi. Namanya pembawaan masing-masing itu kan dia ada plus minusnya, ada kekuatan dan kelemahannya. Gimana cara mengukirnya? Cara mengukirnya adalah yang kekuatannya itu semakin ditonjolkan dan yang kelemahannya itu semakin dikurangi. Jadi bakat dan watak ini terletak di otak tengah, di ubun-ubun ini, di bagian yaitu lobus parialis. Nanti saya akan jelasin sebagai besar otak-otak itu apa aja ya. Otak itu apa aja. Nah, jadi lobus parialis ini di tengah-tengah ini di ubun kita. Itulah letak watak dan bakat. Kalau watak kan saya udah bahas sebelumnya, termasuk bahasa kasih juga dan cara komunikasi. Dan ini juga sangat berhubungan juga dengan bakat. Jadi bakat dan watak itu berhubungan dengan lobus frontalis yang ada di depan, itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan, cara berpikir, lingkungan, masyarakat, sosial, budaya, berhubungan juga dengan sistem pendengaran dan gerak, dan sangat berhubungan juga dengan sistem limbik atau otak mamalia, dan itu saling keterkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan satu persatu. Jadi pengelolaan itu semua itu penting banget. Aku udah bahas sebelum-sebelumnya ya, yang sistem limbik itu perlu banget untuk dipahami agar bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Oke, masuk lah ya. Jadi pembawaan itu yang dimaksud pembawaan tadi dalam surat Al-Isra ayat 84 itu adalah watak dan bakat. Jadi bakat itu apa sih pengertiannya? Bakat itu adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi walaupun bakat itu sudah ada, tapi dia perlu dikembangkan nih. Potensi yang sudah ada tapi dia perlu dikembangkan dan dilatih untuk mencapai kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Keterampilan khusus itu mungkin maksudnya adalah orang yang ahli di bidang ini. Itu adalah melalui proses yang panjang, proses pelatihan, pengembangan segala macamnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bakat itu sudah ada sejak dalam kandungan. Perpaduan antara bakat orang tua yaitu ayah dan ibu, 7 leluhur ke atas. Tapi kalau 7 turun itu ke bawah ya. Ini 7 leluhur ke atas. Jadi bakat anak itu bisa dipengaruhi oleh kakeknya, oleh buyutnya, ada ke atas, pokoknya 7. Kalau dia bakatnya nggak mirip nih dengan ayahnya, mungkin mirip dengan kakeknya, dengan neneknya, dengan leluhurnya yang lain, sampai 7 ke atas ya. Terus ini berdasarkan neuroscience ya, yang dijelaskan sama Dr. Aisyah Dahlan. Saya akan menjelaskan apa sih yang ada di bakat itu, terus bagaimana cara mengenal bakat itu. Sebelum masuk ke sana, saya akan bicara dulu tentang pintar, cerdas, minat, hobi, dan passion. Ini nanti kenapa dibahas ini? Karena ini akan berhubungan dengan bakat. Jadi menurut neuroscience itu adalah sistem saraf yang ada di sel otak ini. Jadi
sel saraf yang ada di otak ini kan dia banyak gitu, 100 miliar yang aktif, 67 triliun sebenarnya yang ada, tapi yang aktif adalah 100 miliar kata Ibu Aisyah. Ini belum terhubung semuanya. Jadi kalau ini ya, yang pintar itu inilah, yang pintar itu maksudnya adalah sesuatu yang sering diulang-ulang. Jadi kalau ada orang yang pintar itu dia berarti dia belajarnya berulang-ulang. Misalnya dia pintar matematika, berarti dia belajar matematikanya tuh sering gitu, bukan sekali dua kali aja. Jadi kalau dia pintar matematika, di sel neuron matematikanya tuh di dalam otaknya itu akan terlihat jelas itu apa ya, selnya itu garisnya itu sangat jelas, sangat kasar gitu loh. Jadi ngerti kan, sesuatu yang diulang-ulang, pertama dia pudar terus meningkat terus kemudian dia terlihat sangat jelas sekali. Jadi kalau orang pintar misalnya matematika tuh atau IPA atau yang lain ya, kelihatan di sel neuron otaknya itu sangat jelas sekali. Jadi kalau misalnya saya nggak pintar, jangan takut, jangan malu, kamu hanya perlu belajar berulang-ulang, kamu bakalan pintar. Oke, kemudian cerdas. Cerdas itu adalah sel yang sering menyambungkan saraf baru, banyak belajar hal-hal baru. Jadi kalau cerdas itu dia sel sarafnya itu banyak tahu menyambung. Yang bersambungan itu banyak, walaupun dia kelihatan masih pudar tapi yang bersambung itu banyak. Itu yang maksud cerdas. Jadi cerdas tuh kalau kita belajar tuh kita memahami banyak pengetahuan. Misalnya dia bisa matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, terus yang lain gitu, kesenian, itu dinamakan cerdas karena dia mengetahui banyak hal gitu. Kalau di sel otaknya itu akan banyak tuh neuron-neuron tersambung, walaupun sambungannya tuh masih samar-samar, belum jelas gitu ya. Tahu bedanya ya pintar sama cerdas. Kemudian minat. Minat adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Jadi rasa ingin tahu. Jadi minat itu adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat ini tidak selamanya adalah bakat, tidak selamanya adalah passion. Makanya minat ini bukan bawaan sejak lahir. Kalau bakat sama watak bawaan sejak lahir ya. Kalau minat bukan bawaan sejak lahir. Faktor yang mempengaruhinya munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan juga pengalaman. Misalnya ini nih, ada anak, anggaplah aja lah namanya si Ana ya, terus dia umuran sekitar 8 tahun, tetangganya seumuran dia belajar main piano, padahal sebelum-sebelumnya dia nggak belajar, tapi sebulan terakhir dia pengen belajar main piano. Itu kemungkinan besar adalah minat. Tapi kalau si Ana ini sebulan ini dia masih main piano, 6 bulan kemudian masih main piano, setahun kemudian masih main piano, berarti itu adalah passion yang bisa berujung pada hobi, dan itu mungkin aja bakat. Jadi kalau minat itu belum tentu bakat karena tidak dibawa sejak lahir, tapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, sosial, emosi, dan juga pengalaman. Dipengaruhi oleh teman-temannya, tetangga-tetangganya gitu loh. Omnya pengen menulis, dia ikutan nulis gitu. Omnya pengen nyanyi, ikutan nyanyi. Ada juga sih mungkin bakatnya, tapi mungkin tidak dominan gitu loh. Terus kemudian bila anak ibu misalnya, ini saran dari dokter Aisyah ya, bila anak ibu sebelumnya ikut les piano misalnya, terus ternyata sebulan 2 bulan kemudian dia, mama saya nggak mau les lagi, saya bosan. Kalau anak bilang saya bosan, itu berarti dia tidak punya bakat di musik. Piano kan musik. Jadi jangan dipaksakan, ibu-ibu, orang tua, jangan dipaksakan. Jangan bilang nih, ini kan mama udah mahal nih bayarnya 500.000 sebulan. Kamu mah buang-buang, udah tanggung-tanggung belajar aja. Bentar lagi juga ada ada tesnya, ada tanding, ada kenaikan kelasnya. Jangan, kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan, jangan pernah memaksakan minat kepada anak yang bukan bakatnya. Kalau anak bilang, mama saya udah bosan belajar ini, saya gak mau lagi, itu berarti dia udah memikirkan sangat panjang sekali, sangat lama sekali bahwa dia tidak mau melanjutkan bidang itu. Jadi jangan dipaksakan. Jangan bilang, udah mengeluarkan banyak, iya anggap aja, kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan ya, saya mengutip pernyataan Ibu Aisyah Dahlan, anggap aja lah bersedekah di bidang itu. Jadi mudah-mudahan Allah mengganti uangnya dan dilancarkan rezekinya di bidang yang lain. Jadi ibu hatinya tenang, anaknya juga tenang. Kalau dipaksakan yang bukan menjadi bakatnya, itu bahaya banget loh. Oke. Terus
Nih yang bilang, bila minat anak itu hanya sebagai ikut-ikutan teman dan tidak punya bakat, maka anak hanya bertahan sementara dan kemudian merasa bosan. Itu perlu menstimulan bakat anak. Jadi itu bukan bakat anak di sananya ya. Kalau dia ntar deh. Terus minat yang disertai adanya perasaan senang dengan bersikap positif. Minat yang cocok lama-lama menjadi passion. Jadi kalau minat itu yang sebenarnya dasarnya bakat adalah dia anak ini menjalannya dengan senang, dengan positif. Jadi setiap ada les, setiap mengikuti kegiatan tersebut dia bersemangat gitu loh. Mau kapanpun, mau hujan, mau sakit, mau senang, dia bersemangat. Mungkin ada sekali dua kali ya, tapi lebih seringnya dia senang. Berarti itu adalah minatnya di sana yang positif, memang minatnya bukan ikut-ikutan. Terus minat yang cocok lama-lama menjadi passion. Nah, minat yang cocok lama-lama menjadi passion. Kan ada mengenal istilah kan, passion saya bukan sini, bukan bicara, bukan melukis, bukan penyanyi. Passion saya bukan penyanyi. Itu tadi sebenarnya dia udah les menyanyi atau latihan menyanyi, ternyata dia bosan, dia nggak bisa kan. Jadi bilang passion saya bukan penyanyi, bisa jadi karena dia udah bosan, dia merasa setelah melalui di beberapa lama di bidang tersebut tidak ada rasa senang, rasa sikap positif, jadi dia malas melakukannya. Jadi kalau minat yang lama-lama bisa menjadi passion ya. Kalau dia tidak disukai berarti itu bukan passionnya. Terus passion itu sendiri apa sih artinya? Passion itu adalah sesuatu yang tidak pernah bosan untuk melakukannya dan tidak mementingkan untung dan rugi. Passion adalah sesuatu yang tidak pernah bosan melakukannya dan tidak mementingkan untung dan rugi. Udah jelas ya. Passion mungkin ada suami ibu-ibu, tetangga atau apa ya, passionnya adalah memelihara burung, atau ibu sendiri memelihara tanaman. Berapapun harganya dibayar, dibeli gitu loh. Walaupun udah banyak tetap dibeli lagi. Dan tidak pernah bosan setelah bertahun-tahun melakukan itu, setelah puluhan tahun, belasan tahun tidak pernah bosan. Itu adalah passion. Salah satu contohnya ya ibu. Passion ini berdasarkan bakat. Kenapa passion itu bisa langgeng, minat tidak? Karena minat tidak dibawa sejak lahir, karena itu faktor lingkungan. Kalau passion ini dia berdasarkan bakat, dan bakat itu udah ada pencetusnya tuh sejak lahir dalam di otak kita ini udah ada sistemnya. Jadi dia kalau dilatih dia semakin fasih, semakin hebat gitu. Terus kemudian hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang dan mendapatkan kesenangan. Jadi hobi adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran dan untuk mendapatkan kesenangan. Ada kan hobinya dari minggu apa? Mungkin hobinya tadi tuh memelihara burung yang mahal-mahal, memelihara bunga juga, yang kemarin juga sempat mahal tuh, bunga janda bolong, bunga-bunga yang lain kan. Itu berarti hobinya di sana. Dan hobi ini juga basicnya bakat dan bisa mendatangkan uang. Beda tadi passion ya. Passion itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan tidak memikirkan untung dan rugi. Kalau hobi masih berdasarkan bakat juga, hobi itu adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang dan untuk mendapatkan kesenangan. Pada akhirnya hobi dia benar-benar hobi ini, dia bisa mendapatkan uang di sana. Oke, sekarang bagaimana sih untuk mengetahui ini hobi saya nggak sih? Ini passion saya nggak sih? Oke, untuk mengetahui hobi adalah yang pertama, adanya perasaan nyaman ketika menjalannya. Perasaan nyaman nih memelihara bunga, memelihara burung, memelihara hewan yang lain, atau masak gitu ya. Yang kedua, rasa ini aku banget deh. Pokoknya pekerjaan ini cocok banget deh, kegiatan ini cocok banget. Memiliki semangat yang kuat untuk terus memperdalam dan melakukannya. Memiliki semangat yang kuat untuk terus melakukannya, memperdalam, untuk menambah ilmu di bidang tersebut. Yang keempat adalah perasaan puas setelah menjalaninya. Perasaan puas setelah menjalaninya, walaupun keluar banyak uang gak masalah. Tadi yang passion, tadi yang hobi tadi ya. Oke. Sekarang adalah itu kan cara mengetahui hobi. Sekarang adalah cara mengetahui kegiatan kita yang menjadi hobi. Yang pertama adalah langkah-langkahnya ya. Ambil kertas ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, bunda-bunda, dan pulpen. Cara mengetahui kegiatan yang menjadi hobi. Yang pertama adalah tuliskan 10 kegiatan yang disenangi saat ini.
tuliskan 10 kegiatan yang disenangi saat ini. Terserah, mungkin masak, melihara hewan, memiliki tanaman, bernyanyi, menulis, apalah gitu loh, berhitung, main game, pokoknya tulisan 10 kegiatan yang sangat disenangi saat ini. Kemudian setelah sudah, dari 10 itu ambil kegiatan yang paling disenangi. Dari 10 kegiatan, yang kedua adalah yang pertama kan tulis 10 kegiatan yang disenangi. Yang kedua adalah dari 10 kegiatan itu ambil 5 kegiatan yang paling disenangi. Yang ketiga adalah ambil 3 dari 5 kegiatan itu yang apabila dikerjakan tidak memikirkan keuntungan materi. Oke. Yang ketiga adalah dari 5 tadi kegiatan yang disenangi itu ambil 3 yang apabila dikerjakan terus-menerus tidak memikirkan keuntungan materi. Sudah. Kemudian adalah ketiga kegiatan itulah yang merupakan hobi Bapak Ibu, Mbak-mbak, Bunda-bunda, mungkin anaknya, yang juga merupakan passion yang mungkin juga bakatnya. Karir pada suatu bidang merupakan hasil interaksi antara bakat bawaan, faktor kepribadian, dan faktor lingkungan. Faktor kepribadian ini adalah watak ya. Jadi karir pada suatu bidang merupakan hasil interaksi antara bakat bawaan, faktor kepribadian, dan faktor lingkungannya. Makanya dari awal tadi aku bilang ini topiknya sangat menarik sekali, sangat menyenangkan sekali. Jadi bagaimana karir seseorang, karir anak-anak ibu sendiri, atau pokoknya anak-anak ya, anak-anak ibu saudara, gimana sih karirnya sukses? Jadi itu tadi, dia mengenal wataknya, dia mengenal bakatnya, dia mengenal hobi, passionnya apa aja. Terus dia berinteraksi antara bakat bawaan, faktor kepribadian, faktor lingkungan. Jadi emang dicari sih, diulik gitu ya. Tidak bisa datang sekonyong-konyong aja. Karena kalau yang namanya bakat tadi adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan dilatih untuk mencapai satu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dan bakat ini tidak keluar kalau dia tidak dikembangkan. Nanti saya akan bahas video berikutnya ya. Video berikutnya akan membahas apa aja itu bakat, 9 jenis bakat itu, dan faktor-faktor apa aja. Pokoknya sangat menyenangkan. Tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.